untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut penyebaran virus ini yang sudah begitu lama, yang dengan itu telah membuat banyak keterbatasan bagi kita dalam beraktivitas, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Mudah-mudahan dengan kesungguhan usaha kita, di antaranya adalah kita mengoreksi maksiat-maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita bertaubat dari maksiat-maksiat tersebut, dan kita berkomitmen untuk kemudian tidak mengulanginya lagi, dan berkomitmen juga untuk kemudian memperbaikinya untuk masa-masa yang akan datang. Dan juga kita memperkuat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah salah satu senjatanya orang-orang yang beriman, agar Allah Subhanahu wa taala segera akhiri penyebaran virus ini tengah-tengah kehidupan kita. Dan kemudian jangan lupa juga bahawa kita melakukan usaha-usaha pencegahan dan pemutusan mata rantai ini sesuai tentu dengan keterangan-keterangan dari para ahli yang terkait dengan bidang ini. Ketika kita tidak punya ilmu di bidang ini, maka Allah memerintahkan kita untuk merujuk kepada para ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang-orang yang mengerti dalam hal-hal yang kalian tidak mengerti. Jamaah rahimakumullah, kembali kita kepada pembahasan kitab A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, dan kita di bab pembahasan tentang tawakal, ya, tawakal, dan sudah berkali-kali kita membahas tentang ini. Dan yang terakhir kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan al-umurul munafiyatu lit-tawakkuli, hal-hal yang bertentangan dengan tawakal, hal-hal yang bertentangan dengan tawakal. Di antara yang sudah kita bahas adalah bahwa pertama at-tatayyur wat-tasya'um. At-tatayyur wat-tasya'um. Apa dia at-tatayyur wat-tasya'um? Itu sudah kita bahas yang lalu. Kemudian yang kedua adalah at-tanjim wal-kahanah. Ya. Masalah paranormal atau meramal dan kemudian perdukunan. Yang berikutnya adalah ta'liqut tamaim, ya, menggantungkan sesuatu di badan atau di mana-mana tempat, ya, seperti menggantung benang di pinggang sebagai media atau alat untuk kemudian melindungi diri, ya, sama juga orang pakai batu kebal atau apa, ya. Yang berikutnya adalah jamaah rahimakumullah at-tabarruk bil asyjar wal ahjar, ya, mencari keberkahan pada batu-batu, pada pohon-pohon besar, batu-batu besar. Yang belum kemudian kita bahas adalah hal-hal yang bertentangan juga dengan masalah tawakal, adalah adamus sa'i fi talabir rizq. Adamus sa'i fi talabir rizq. Tidak berusaha dalam mencari rizki. Jadi hal yang bertentangan dengan tawakal adalah apa? Orang yang berpangku tangan, tidak mau bekerja dengan harapan datang rezeki dari langit tanpa ada usaha.
Maka Syekh Saleh Al-Munajjid menulis, sabaqa wa an dzakarna anna al-akhdha bil asbab min syurutit tawakkuli wa anna adam al-akhdhi bil asbab min al-umuril munafiyati lit tawakkul. Sudah kita sebutkan pada bab yang lalu bahwa melakukan usaha-usaha ini merupakan syarat untuk sebuah tawakal. Meninggalkan usaha ini adalah perkara yang bertentangan dengan tawakal. Kemudian beliau lanjutkan, wa natahaddatsu huna an tammatin sya'at fi asrina wa zamanina ala wa hiya al-batalah. Kita ingin bicarakan di sini tentang satu bencana yang berkembang di zaman kita sekarang ini. Apa dia? Pengangguran. Maksudnya bagaimana? Faqad asbaha kathirun minan nas yatawakaluna ala ghairihim fi rizqihim. Sekarang ini, kata beliau, banyak orang-orang yang menggantungkan penghidupannya atas orang lain. Menggantungkan penghidupannya atas orang lain. Contohnya apa? Fal ibnu ya'tamidu ala abihi fi rizqihi. Anak misalnya yang sudah masuk masa dia bisa bekerja secara tenaga, secara fisik, tapi kemudian memilih untuk nongkrong di warung, ini tambahan saya, nongkrong di warung kopi, main game online, olahraga, kerja untuk mencari nafkah tidak dilakukan. Lalu dari mana penghidupannya? Diharapkan penuh pada orang tuanya. Ini yang dimaksud Syekh Saleh Al-Munajjid, fal ibnu ya'tamidu ala abihi fi rizqihi. Anak menggantungkan kebutuhan hidupnya itu kepada orang tuanya. Nah, betul kalau anak dalam masa dia tidak bisa bekerja, maka kewajiban nafkahnya atas orang tuanya. Tapi yang menarik di kita, jamaah yang mulia dan para pendengar, kalau kita membaca dalam fikih tentang al-ahwal asy-syakhsiyah, hukum keluarga atau hukum perdata, maka salah satu bab yang dibahas adalah masalah nafkah. Masalah an-nafkah. Misal ini dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, dalam kitab pendapat yang dipegang yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, yang merujuk ke kitab-kitab utama dalam mazhab Syafi'i, itu dalam bab pembahasan nafkah misalnya, yang pertama, setiap orang kalau mampu wajib menafkahi dirinya. Kalau dia sudah berkeluarga, kewajiban kedua adalah menafkahi istrinya. Dan di dalam Islam tidak ada kewajiban istri menafkahi suami bagaimanapun kayanya istri. Kalau istri memberi kepada suami ini dari bab ihsan, bukan dari bab kewajiban dia untuk menafkahi suami. Nah, mohon maaf, sekarang mungkin ni Pak KUA yang mungkin banyak tahu,
Karena yang menerima laporan-laporan, berapa banyak juga dalam konteks ini para suami itu malas kerja, banyak nongkrong di warung, banyak peh kerupuk oleh istilah bahasa kita, begah-begah yang enggak ada manfaatnya. Kebetulan istrinya ada penghasilan, maka dari mana kemudian untuk kebutuhannya disandarkan kepada istrinya. Bahkan dia tidak bawa pulang nafkah apa-apa, bahkan nafkah dia lagi atas istrinya. Padahal dia adalah orang secara fisik mampu bekerja, cuma malas bekerja karena istrinya kebetulan misalnya bekerja. Tidak ada dalam Islam pendapat manapun istri wajib menafkahi suami, tidak ada. Kewajiban nafkah istri atas suami. Nah, ini jadi orang yang sudah kawin kalau punya kemampuan, pertama dia wajib menafkahi dirinya, setelah itu di nomor 2 langsung istrinya. Nah, baru kemudian juga dalam hal ini kalau punya anak, kepada anak-anaknya. Nah, dibuat persyaratan pada anak ini adalah ini kalau kita simpulkan sebetulnya, sampai kapan kewajiban orang tua menafkahi anak? Ya, pertama tentu yang menafkahi ini dia punya kemampuan. Ada mungkin orang tua yang mohon maaf ya, sakit, tidak bisa bekerja sehingga dia tidak punya kemampuan menafkahi, ini gugur dosa dia ketika dia tidak menafkahi, karena tidak ada yang dia sia-siakan, karena dia memang tidak bisa bekerja. Maka dipersyaratkan pada yang menafkahi ini adalah punya kemampuan. Nah, untuk yang dinafkahi ini misalnya pada level anak, sampai kapan? Nah, maka ini sebetulnya ya, kalau kita lihat yang cocoknya adalah bahwa sampai anak bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan sehingga dia bisa menafkahi dirinya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ditulis sampai dia baligh. Tapi ketika kemudian kita lihat kepada orang yang idiot misalnya, safih, orang yang gila, anak kita ada tapi dia idiot, tidak bisa bekerja, dia gila, ini sampai dia tua pun tetap kewajiban nafkah atas orang tuanya. Nah, maka barangkali mungkin standar yang cocoknya adalah apa? Kalau anak laki-laki sampai dia artinya bisa bekerja, maka mohon maaf, kenapa sekarang kita misalnya orang tua menafkahi anak sampai kemudian dia ke perguruan tinggi? Karena anak ini dibebankan oleh orang tuanya untuk belajar, sehingga dengan itu dia tidak bisa mencari nafkah. Maka termasuklah walaupun umur dia sudah lewat daripada balik dan masanya mampu bekerja, dianggap dia orang tidak mampu bekerja karena waktunya dipakai untuk dia belajar. Tapi bila anak misalnya katakanlah tamat SMA, kemudian tidak mau sekolah lagi, nah, maka secara fisik anak ini sudah berkemampuan untuk kemudian dia bekerja. Kerja bangunankah sebagai kenet, kerja apa, pergi ke sawah, pergi sebagainya. Nah, kalau seperti itu berarti kewajiban nafkah tidak lagi atas orang tuanya, karena dia sudah mampu menafkahi dirinya dengan bekerja.
Nah, tetapi berapa banyak juga sekarang anak sekolah enggak mau, kerja enggak mau, kemudian membebani nafkahnya atas orang tua dengan pemahaman dia bahwa sudah dilahirkan maka kewajiban orang tuanya kemudian menafkahi dia. Ini yang dimaksud oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, walaupun beliau kalimatnya singkat. Kalimatnya singkat. Bahkan di dalam, mohon maaf, tradisi kita, ya, dan ini memang dari sisi bagusnya bagus. Apa dia? Jadi tradisi kita, seorang anak laki-laki itu kalau dia menikah, maka segala beban untuk menikah dia itu atas orang tua. Mahar dia misalnya 30 mayam atas orang tua, sehingga dia lapor aja, lo ni kana calon. Si bulan tu mah lo tanya gambaran 20 mayam. Nyo ni siap-siap. Nah, kemudian ada uang hangus lagi, daerah yang ada uang hangus. Nah, sehingga itu semua dibebankan kepada orang tuanya. Padahal mohon maaf, anak ini dari sejak selesai kuliah dia ke masa dia kawin, itu dia ada peluang untuk kemudian bekerja, cuma enggak mau kerja. Habiskan waktu di warung kopi, main game, ya, putar sana putar sini. Kenapa dia enggak mau bekerja? Karena dalam pertimbangan dia kewajiban orang tua mengawinkan dia. Saya entah karena keterbatasan bacaan saya belum membaca dalam kitab fikih, ya, dalam kitab fikih, baik di bab nafkah maupun di bab nikah, bahwa mahar untuk menikah seorang anak itu dibebani atas orang tua. Ya, kita sebut memang, ya, sebuah kebaikan orang tua kalau kemudian menolong anaknya untuk supaya dia tidak berat bebannya untuk menikah. Tapi bahwa kemudian itu tadi dia membebankan ke orang tuanya, kecuali mohon maaf yang kita sebut anak sudah kita haruskan dia belajar terus-terus sampai S2 sampai S3 sehingga enggak punya waktu dia bekerja, ya oke. Karena dia ketika menikah menjadi orang yang enggak mampu. Karena persyaratan untuk dinafkahi adalah ketika yang dinafkahi enggak mampu. Tapi ketika tadi punya peluang bekerja tapi enggak mau bekerja, nah ini yang kemudian jadi masalah. Kenapa enggak mau bekerja? Ya karena tadi kewajiban orang tua menyiapkan, sehingga dia pun mencari calon enggak ada pertimbangkan berapa mayam. Karena menurut dia ini beban orang tuanya. Maka berapapun dia naik, yang penting orang tuanya. Lele peluh mayam naik terus dengan wangus, bebankan ke orang tuanya. Nah, jamaah rahimakumullah, seharusnya seorang anak ketika dia sudah mampu secara fisik bekerja dan tidak lagi misalnya belajar menuntut ilmu yang dia khususkan waktu untuk itu, maka dia harus kemudian mencari pekerjaan untuk kemudian dengan itu menafkahi dirinya dan mengumpulkan uang untuk bekal dia kemudian menikah. Jamaah yang mulia, ya, saya tidak bermaksud ini untuk menginikan diri, karena itu akan menjadi riya dan menghapuskan pahala amal. Tapi ini sebagai contoh saja. Saya setelah selesai di Gontor Pasangtren 6 tahun, saya merasa bahwa 6 tahun saya full, berarti dibiayai, dikirim oleh orang tua uang setiap bulan.
Maka cita-cita dan target dan komitmen saya ketika kuliah itu tidak lagi membebankan orang tua. Alhamdulillah, saya dari semester 1 sampai dengan selesai kuliah tidak pernah minta uang SPP dan apapun ke orang tua. Begitu juga saya bercita-cita ketika saya menikah, seluruh beban menikah itu saya tanggung sendiri. Dari maharnya, dari pesta, dari semuanya saya tanggung sendiri. Bahkan alhamdulillah saya bercita-cita sebelum saya kawin, saya bawa dulu orang tua saya berdua naik haji. Karena mungkin setelah kawin nanti istri saya akan minta juga, kenapa orang tua abang saya dia bawa, orang tua saya kan bawa juga. Maka biar ini dulu, alhamdulillah. Karena ada cita-cita, ada komitmen, ada usaha, Allah mudahkan. Tapi sekarang kan yang seperti disebut Syekh Saleh Munajid, anak-anak ini kuliah enggak lagi, fisiknya kuat, lalu apa dipakai waktu? Di warung-warung kopi. Perlu uang apa? Pulang ke orang tua, ya dah peng dia, dah ini, dah itu. Ketika ada calon juga tadi, nyoya karena calon, mahar sekian, nyong bertiap-tiap. Nyong naik pegah pengangoh Allah. Kalau kita lihat di hadis, ya, Sahih Bukhari, tentang masalah, ya, pemuda, Nabi bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu al-ba'ah. Apa makna al-ba'ah kata para ulama? Adalah ya tadi, bekal untuk menikah. Kalau di kita selain mahar ada tadi macam-macam lagi lah, bawaan ini punua, kemudian pesta mungkin juga ya sedikit. Itu maknanya adalah al-ba'ah. Dan juga kemudian nafkah setelah kita menikah. Nah, kalau kita lihat di sini bebannya adalah kepada anak muda yang mau menikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu punya bekal ya untuk biaya pernikahan, untuk nafkah setelah menikah, segeralah menikah. Baru kemudian disebutkan bagi yang tidak mampu, fa'alaihi bisyam, hendaknya dia puasa. Fa innalahu wija, karena puasa itu berfungsi sebagai perisai. Karena dia masanya sudah masuk masa remaja, dorongan nafsu seksualnya kuat, tapi ekonominya belum mampu. Ini yang disuruh puasa. Nah, jadi dari hadis ini yang kita tangkap adalah apa? Orang-orang yang sudah mampu bekerja secara fisik, ya, dan tidak lagi menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, maka dia harus kemudian bekerja, tidak menggantungkan lagi ke orang tuanya untuk nafkah dirinya dan untuk bekal untuk kemudian dia menikah dan kemudian menafkahi istrinya dan juga anaknya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Syekh Saleh Al-Munajid kemudian melanjutkan lagi, wal akhu ya'khudh min ukhtihi al-muwazzafah. Nah, ini beliau melihat mungkin di tradisi orang Arab juga. Saudara kandung yang laki-laki, ini kan semua dibahas laki-laki karena dalam Islam yang kerja itu laki-laki. Ya, yang kerja laki-laki. Saudara laki-laki kandung itu mengambil ya nafkah atau bekal hidupnya digantungkan ke atas siapa? Ke saudara perempuan kandungnya yang kebetulan ada pekerjaan sebagai pegawai. Ada pekerjaan sebagai pegawai. Misalnya contoh saja di konteks kita. Ada ya pemuda
Seperti kita sebut tadi, mungkin sudah selesai kuliah, bahkan mungkin enggak kuliah lagi, hanya tamat SMA. Kakaknya kebetulan sudah pegawai negeri yang perempuan, ya, baik sudah berkeluarga atau belum berkeluarga. Kadang-kadang sudah berkeluarga pun dia enggak segan-segan. Maka si pemuda tadi ini udah kuliah enggak lagi, kerja pun enggak, duduk-duduk di warung kopi. Nanti kalau enggak punya uang kemana? Ke kakaknya. Kak, dan kena gaji, ini jawab yang macam. Yang luar biasa dahsyat lagi, kemudian uang diminta untuk apa? Ngambil rokok. Kak, dan kan pegawai negeri. Ini jawab yang macam, ngambil rokok. Udah enggak mau kerja, gantungkan hidup lagi atas orang lain, minta duit lagi untuk masukkan penyakit ke dalam tubuhnya. Ini kan dahsyat luar biasa. Tapi ini kan kenyataan, ada seperti ini dalam kehidupan. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid kemudian, wa asbaha asy-syababu la yabhathuna 'anil 'amalil muntiji al-muthmiri bal yuhibbuna an yabqu fi a'malin la juhdin haqiqiyyin fiha wa yufaddiluna al-batalata 'ala al-juhd wa sa'i fi talab ar-rizq. Ini beliau mungkin menyoroti juga banyak pemuda di Arab, sehingga banyak pemuda sekarang ini, ya, tidak lagi bekerja untuk sektor-sektor yang produktif. Bahkan mereka lebih suka untuk mengutamakan kerja-kerja yang tidak perlu kepada tenaga. Ya, ini sekarang apa arahnya? Judi online. Karena apa? Karena enggak perlu tenaga, walaupun ujung-ujungnya enggak pernah untung orang judi itu. Jadi kalau suruh kerja bangunan sebagai kenet, enggak maulah, banting tulang. Enak judi online, duduknya di warung sambil minum walaupun satu gelas berjam-jam. Nah, dari situ bisa masuk uang, walaupun uang kita juga disedot sama dia, yang ujung-ujungnya tidak pernah beruntung orang yang berjudi. Ini kata beliau. Jadi kalau kerja-kerja yang banting tulang, itu enggak mau. Ingin kerjanya adalah yang enak. Ini penyakit pemuda. Ini beliau mungkin menyoroti di Arab, kalau kita lihat juga di kita, ya. Maka beliau kemudian mengatakan, wa qad dallal kitabu was sunnatu ala anwa'in min turuqi iktisabir rizq nazkuru ba'daha tanbihan li haula'i al-kussal wal battalin. Al-Quran dan hadis Nabi telah menjelaskan tentang keutamaan dan jalan-jalan dalam kita mencari rezeki. Kita sebut sebahagiannya saja di sini. Ini sebagai warning, peringatan dan motivasi kepada mereka-mereka yang malas, yang lebih memilih menganggur daripada bekerja, tapi sektor kerjanya kerja keras. Disebutlah Syekh Shalih Al-Munajjid kemudian kata beliau, al-amalu bil yadi, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi, wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Yang pertama adalah apa?
bekerja dengan potensinya, bahkan di sini dengan tangannya. Artinya apa di sini? Kerja ya dengan potensi yang dia miliki. Oh, enggak punya potensi secara ilmu sehingga harus kerja dengan otot. Ya, dia kerja dengan otot. Jadi mohon maaf kalau tahap awal kenet di bangunan. Pelan-pelan belajar terus dengan cari pengalaman bagaimana naik kelas untuk menjadi kemudian tukang. Belajar naik kelas lagi bagaimana jadi mandor. Tapi yang pertama karena potensinya adalah hanya potensi di otot, maka dia kerja dengan otot. Orang yang potensinya adalah bertani, maka dia pergi ke kebun, dia pergi ke sawah. Orang yang potensinya pelihara sapi, maka dia pergi pelihara sapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis. Ini hadis diberi footnote, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diberi footnote, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidak ada oleh sesiapa pun dia makan penghasilan makanan yang terbaik bagi dia dari hasil jerih payah kerjanya sendiri, oleh tangannya sendiri. Itulah yang paling terbaik. Artinya tidak ada apa yang dimakan oleh seseorang dari penghasilan yang lebih baik daripada penghasilan dari kerja tangannya sendiri, dari peras keringatnya sendiri. Ini dorongan Nabi berarti luar biasa. Agar apa? Agar semua orang dengan potensi yang ada bekerja. Sehingga Nabi mengatakan sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang dari hasil jerih payahnya sendiri. Jangan yang kayak kita bilang tadi, pulang minta sama kakaknya, bukan dari kerjanya. Pulang minta sama orang tuanya, padahal badan dah kuat, sekolah enggak mau lagi. Pulang minta sama orang tuanya. Nabi mengatakan, Nabi Daud alaihi salam saja itu makan dari hasil jerih payah kerja tangannya sendiri. Lihat hadis berikut ini juga Sahih Bukhari. Wa qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Hendaklah siapapun di antara kalian mengumpul kayu bakar, mencari kayu bakar di hutan, lalu mengumpulkannya. Ya, huzmah ini dalam bahasa kita dia ikat dalam berkah. Kumpulkan kayu bakar di hutan, satu sudah jadi satu berkah. Dia berkah. Kemudian dia gotong dari hutan ala dhahrihi, di atas bahunya, punggungnya. Kalau orang kita kadang-kadang ada dua caranya, ada dengan bahu, ada dengan kepala. Ta'ana tiulek. Khairul lahu min an yas'ala ahadan. Ini lebih mulia, lebih baik bagi dia daripada dia meminta kepada seseorang. Fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Bisa jadi orang yang dia minta memberi, bisa jadi tidak memberi. Lihat di dalam Islam, orang yang bekerja mencari kayu bakar di hutan, dia kumpulin, dia angkut, kemudian dia jual dengan itu,
Dia nafkahi dirinya dan keluarganya kalau sudah berkeluarga jauh lebih mulia daripada mengemis. Maka sebetulnya dalam Islam itu tidak ada mental mengemis. Tapi di masyarakat kita kadang-kadang kita tengok orang badannya tegap, orang sehat. Kalau dulu kita laporan-laporan dari kepala dinas itu yang banyak. Datang ke kepala dinas, nanti dengan macam alasan, ana sakit, ana bergeremoh dan sebagainya. Sehingga apa tadi? Mengemis. Padahal badannya sehat, orangnya tegap, tapi enggak mau kerja. Maka saya menyarankan, walaupun itu sebetulnya sekarang sudah ditulis di tiap simpang, ya, untuk menyelesaikan ini hemat saya, masalah pengemis tapi ini kadang-kadang dalam praktek memang tidak sederhana. Ketika misalnya pemerintah kota melakukan ini, nanti datang orang dari luar kota ini, dari kabupaten lain ke sini. Maka sebetulnya cara menyelesaikan masalah pengemis di jalan ini, pertama, orang-orang yang tidak bisa bekerja karena kecacatan fisik, orang buta, orang yang cacat fisik, ini didata oleh pemerintah. Lalu pada mereka itu diberi dari Baitul Mal atau dari yang lain-lain bekal mereka untuk cukup kebutuhan hidupnya. Dan bagi mereka tidak boleh lagi turun ke jalan untuk meminta. Nah, kalau seperti ini, maka kemudian masyarakat jangan ada yang memberi kepada siapapun yang minta, baik di jalan maupun di warung. Tapi kalaupun pemerintah misalnya melakukan tadi pemberian, pendataan, kemudian memberi untuk bekal mereka cukup hidup, tapi kalau mereka turun ke jalan bisa dapat banyak, itu enggak akan selesai masalah. Enggak akan selesai. Maka mohon maaf kalau saya hampir tidak memberi kalau yang di jalan-jalan. Sebabnya apa? Misalnya pemerintah menghitung satu orang, katakan yang sendiri misalnya cacat, dia tunanetra. Lalu dihitung kebutuhannya misalnya berapa dalam satu bulan. Kadang-kadang memang diberi ini sedikit. Ini harus secukupnya. Katakanlah misalnya 1,5 juta kebutuhan. Tapi kemudian kalau dia turun ke jalan satu hari dapat 3 juta, itu enggak akan mau dia. Pasti akan turun ke jalan. Karena apa? Karena 2 kali lipat. Nah, kalau masyarakat masih memberi, ini enggak selesai. Karena orang-orang yang mengemis ini pasti akan lebih memilih untuk mengemis karena mendapatkan banyak. Tapi dalam Islam, coba kita lihat hadis Sahih Bukhari tadi. Seseorang yang tentu sanggup secara fisik pergi ke hutan. Ini ke hutan pergi. Hutan kan pada umumnya enggak ada pemilik. Ya. Lalu dia kumpulkan kayu bakar. Kemudian dia gotong. Dia bawa turun ke pasar. Dia jual. Ini lebih mulia dari mengemis. Bagaimana orang yang punya sawah, orang yang punya kebun, orang yang punya tadi fisik dan lapangan kerja ada, cuma kerja kasar, kemudian lebih memilih mengemis. Maka mohon maaf bisa dibaca mungkin di berbagai juga kitab, ya, terutama dalam mazhab Syafi'i dengan tegas disebutkan di bab pembahasan zakat. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh diberi zakat kepada orang yang fakir ketika dia secara fisik sehat. Fakir dia karena enggak mau kerja, enggak boleh diberi. Karena apa? Keharusan dia bekerja. Sehingga kalau diberi dari zakat, dia memilih selalu enggak kerja. Maka orang ini suruh kerja, bukan nunggu pemberian daripada zakat. Kecuali bagi tadi sudah kerja, kebutuhan dia besar, income dia enggak mencukupi, ini baru diberi. Karena dia tidak menganggur. Tapi orang yang sehat fisiknya dari kemudian menganggur, ini yang kemudian tidak diberi. Ini jamaah rahimakumullah.
Karena dalam Islam tidak ada mental pengemis. Mengemis adalah sebuah kehinaan. Ini jamaah rahimakumullah, ya. Mungkin karena negara-negara orang memang sudah menjadi negara maju, ya, sehingga tingkat kesejahteraannya sudah ini. Maka kalau kita misalnya ke Eropa, hampir tidak menemukan ada orang ke warung-warung ngemis, ada orang di jalan-jalan ngemis. Ya, memang kalau kita dengar mereka itu siapapun yang tadi katakanlah tidak bisa bekerja, bahkan bekerja tidak cukup, itu akan bantuan sosial dari pemerintahnya yang mencukupi untuk kebutuhannya. Ya, mungkin karena mereka adalah sebagai negara tadi yang sudah maju, ya. Tetapi kita bagaimanapun barangkali, ya, kalau mental kita sendiri yang harus kita bangun menjadi mental orang yang bekerja, bukan mental pengemis, ini juga akan banyak mungkin menyelesaikan problematika tadi sosial di dalam kehidupan masyarakat kita. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan sisa daripada juga pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.